Assalamualaikum sahabat Abu Kelas. Tahukah kamu, satu orang cerdas pernah membuat 3 uskup Romawi terdiam tanpa kata? Bukan dengan pedang, bukan dengan amarah, tapi dengan logika yang menampar kesombongan. Jangan kemana-mana, simak kisah Abu Nawas ini sampai akhir, karena bisa jadi keyakinanmu akan diuji. Pagi itu, Baghdad tidak hanya terbangun oleh cahaya matahari, tetapi oleh firasat. Angin yang menyusuri sungai Tigris bertiup pelan, seakan membawa kabar dari negeri-negeri jauh. Kubah-kubah istana berkilau keemasan, sementara para penjaga berdiri lebih tegak dari biasanya. Hari itu bukan hari biasa. Di aula utama istana Harun al-Rashid, para menteri, kadhi, dan ulama telah berkumpul. Karpet Persia terbentang rapi, tiang-tiang marmer menjulang megah, dan tirai sutra bergoyang perlahan. Namun keindahan itu tak mampu menutupi ketegangan yang terasa di udara. Utusan dari Romawi telah tiba. Tuanku, lapor seorang pengawal dengan suara tertahan. Raja Harun al-Rashid mengangkat pandangan dari singgasananya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Mata seorang penguasa yang telah melihat perang, persekongkolan, dan tipu daya bangsa-bangsa besar. Persilakan mereka masuk, titahnya singkat. Pintu aula dibuka perlahan. 3 pria melangkah masuk dengan langkah mantap dan penuh percaya diri. Jubah mereka panjang dan berat, berwarna gelap dengan bordir emas di tepinya. Di dada masing-masing tergantung salib besar yang memantulkan cahaya lampu istana. Mereka bukan prajurit, tetapi kehadiran mereka terasa seperti pasukan. Uskup tertua berjalan di tengah. Rambutnya memutih, wajahnya keras, dan sorot matanya menyiratkan keyakinan yang tak tergoyahkan. 2 uskup lain mengapitnya. Lebih muda, namun tak kalah angkuh. Mereka berhenti beberapa langkah dari singgasana. Tanpa menunduk terlalu dalam, uskup tertua membuka suara. "Wahai Harun al-Rashid, Raja Baghdad," katanya lantang, suaranya menggema di aula. "Kami datang sebagai utusan Kekaisaran Romawi. Kami tidak membawa emas, tidak pula perjanjian dagang." Beberapa menteri saling berpandangan. Di Istana Abbasiyah, utusan tanpa hadiah seringkali membawa maksud yang lebih tajam daripada pedang. "Kami datang membawa kebenaran," lanjut uskup itu. "Kami ingin mengujinya di hadapanmu." Raja Harun al-Rashid menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. "Kebenaran," katanya pelan, seolah mengecap kata itu. "Kebenaran siapa?" Uskup itu tersenyum tipis, senyum orang yang merasa berada di atas angin. "Kebenaran Tuhan kami." Aula seketika hening. "Tuhan kami adalah Tuhan yang sejati," lanjutnya tanpa ragu. "Tuhan yang 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 dalam satu hakikat, 1 dalam 3 pribadi." Beberapa ulama mengernyitkan dahi. Para kadhi menahan napas. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan iman, itu adalah tantangan terbuka. Uskup itu melanjutkan dengan suara lebih tinggi, seolah ingin memastikan setiap orang mendengar. "Dan kami heran, wahai Raja Baghdad, bagaimana mungkin engkau dan rakyatmu menyembah Tuhan yang hanya satu, sementara kesempurnaan sejati ada pada yang 3? Suasana menegang. Beberapa tangan mengepal, namun tak satu pun berani berbicara. Semua mata tertuju pada sang raja. Harun al-Rashid tidak langsung menjawab. Ia memandang para uskup itu satu persatu, seakan menimbang bukan hanya kata-kata mereka, tetapi juga niat di baliknya. Wajahnya tetap tenang, nyaris tersenyum. Di Baghdad, akhirnya ia berkata, "Kami tidak takut pada pertanyaan, namun kami juga tidak tergesa-gesa menjawabnya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. "Ilmu tidak dimenangkan oleh suara keras, dan kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling yakin pada dirinya sendiri." Para uskup saling pandang. Uskup tertua mengangkat dagu, jelas tidak gentar. "Apakah engkau menolak tantangan kami, wahai Raja?" tanyanya. Harun al-Rashid tersenyum kecil, senyum yang membuat para pejabat istana saling mengenalinya. Senyum itu pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. "Aku tidak menolak," jawabnya tenang. "Aku hanya ingin perdebatan ini adil." Ia lalu menoleh ke penjaga istana di sisi singgasana. "Panggilkan Abu Nawas." Nama itu meluncur di aula seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang. Beberapa orang menahan senyum, yang lain menghela napas. Para uskup tampak saling bertanya-tanya. Mereka belum tahu bahwa satu nama itu akan menjadi awal dari runtuhnya keangkuhan mereka. Dan pagi itu,
Tanpa disadari para utusan Romawi, sejarah sedang bersiap mencatat bahwa kekaisaran besar bisa terdiam oleh lidah seorang lelaki sederhana bernama Abu Nawas. Orang yang dipanggil raja. Nama itu masih menggantung di udara ketika pengawal istana melangkah cepat meninggalkan aula. Abu Nawas. Bagi sebagian orang, nama itu identik dengan kelakar. Bagi sebagian lain, ia adalah teka-teki. Dan bagi Raja Harun al-Rashid, ia adalah senjata terakhir ketika logika dibutuhkan, bukan pedang. Para uskup Romawi saling bertukar pandang. Siapakah Abu Nawas? Bisik uskup ketiga. Suaranya tertahan namun jelas terdengar di barisan depan. Seorang ulama? Tanya yang lain dengan nada meremehkan. Uskup tertua menggeleng pelan. Entah. Tapi jika raja memanggilnya, berarti ia bukan orang biasa. Sementara itu, aula istana kembali sunyi. Setiap orang menunggu, bukan dengan sabar, melainkan dengan waspada. Para ulama Baghdad duduk tegak. Mereka tahu, perdebatan ini bukan sekadar soal iman, tetapi juga martabat negeri. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Bukan langkah berat seorang pejabat. Bukan pula langkah teratur seorang prajurit. Langkah itu ringan, santai. Seolah pemiliknya sedang berjalan menuju pasar, bukan ke arena adu logika antar peradaban. Abu Nawas muncul di ambang pintu aula. Ia mengenakan jubah coklat sederhana yang tampak telah sering dicuci. Sorban putihnya dililit rapi, tanpa hiasan. Wajahnya bersih, matanya jernih, dan bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang sulit ditebak apakah tulus atau menyimpan kelicikan. Ia berhenti sejenak, menatap aula yang penuh wajah serius, lalu menunduk hormat ke arah singgasana. Assalamualaikum warahmatullah, tuanku, ucapnya ringan. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Harun al-Rashid. Sini, berdirilah di hadapan tamu-tamu kita dari Romawi. Abu Nawas melangkah maju. Saat melewati para menteri dan ulama, beberapa dari mereka mengangguk kecil. Ada harap di mata mereka, dan juga kekhawatiran. Mereka tahu, Abu Nawas bisa menyelamatkan keadaan, atau justru mempermalukannya dengan caranya sendiri. Abu Nawas berhenti beberapa langkah dari para uskup. Ia memandangi mereka satu persatu, dari ujung jubah hingga salib emas di dada mereka. Masya Allah, katanya pelan namun jelas. Tamu kita tampak sangat yakin pada kebenarannya. Uskup kedua mendengus kecil. Dan engkau siapa? Tanyanya dingin. Badut istana. Beberapa orang tersentak. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Aku Abu Nawas, jawabnya tenang. Kadang disebut ulama, kadang disebut pengganggu ketenangan orang-orang yang terlalu yakin. Beberapa hadirin menahan tawa. Uskup tertua melangkah maju setengah langkah. Wahai Abu Nawas, katanya, kami datang untuk berdebat tentang Tuhan. Apakah engkau pantas untuk itu? Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit. Pantas atau tidak, katanya. Biarlah akal yang menilai, bukan kesombongan. Ia lalu menoleh ke arah raja. Tuanku, katanya sopan. Apakah hamba diizinkan bertanya sebelum menjawab? Harun al-Rashid mengangguk. Silakan. Abu Nawas kembali menghadap para uskup. Sebelum kita mulai, katanya, aku ingin mengajukan satu syarat. Uskup ketiga tertawa kecil. Engkau berani memberi syarat pada kami? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Bukan syarat yang berat, katanya. Hanya satu. Siapapun yang kalah dalam adu logika ini, tidak boleh marah. Para uskup saling pandang. Uskup tertua menyipitkan mata. Dan jika engkau yang kalah, tanyanya. Abu Nawas mengangguk. Maka aku akan mengakuinya tanpa banyak kata. Karena kebenaran tidak butuh pembelaan berlebihan. Keheningan kembali turun. Akhirnya, uskup tertua mengangguk pelan. Kami setuju. Abu Nawas menepuk tangannya sekali, ringan. Bagus, katanya. Karena seringkali masalah bukan pada kebenaran, tetapi pada orang yang tidak siap kehilangannya. Beberapa wajah memucat. Raja Harun al-Rashid menyandarkan tubuhnya ke singgasana, matanya berbinar. Silakan mulai, titahnya. Abu Nawas menarik napas perlahan. Ia menatap ketiga uskup itu dengan pandangan yang kini berubah, bukan lagi senyum santai, melainkan ketajaman seorang pemburu akal. Baiklah, katanya. Aku siap mendengar. Tuhan seperti apa yang ingin kalian banggakan hari ini?
Dan saat itu, tanpa satupun pedang terhunus, tanpa satupun suara meninggi, pertempuran paling berbahaya di istana Baghdad pun dimulai. Pertempuran pikiran melawan keyakinan yang rapuh. Keheningan menyelimuti aula istana seperti kabut tebal. Semua mata tertuju pada 3 uskup Romawi yang berdiri berhadapan dengan Abu Nawas. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi bisik-bisik. Kini yang berbicara hanyalah keyakinan. Dan keyakinan adalah sesuatu yang paling mudah tersinggung ketika disentuh logika. Uskup tertua melangkah maju. Inilah saat yang mereka tunggu. Wahai Abu Nawas, katanya dengan suara mantap, kami akan berbicara langsung pada pokok kebenaran. Tuhan kami adalah Tuhan yang sempurna karena Ia 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Ia berhenti sejenak, memastikan kata-katanya meresap. Kesempurnaan tidak mungkin tunggal, lanjutnya. Yang 1 itu terbatas, yang 3 itu lengkap. Beberapa hadirin menahan napas. Kalimat itu tajam, disengaja untuk menusuk. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, seolah merenung. Lalu ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Menarik, katanya pelan. Jadi menurut kalian, semakin banyak jumlahnya, semakin sempurna hakikatnya. Uskup kedua segera menyahut. Benar, 3 lebih kuat daripada 1. Abu Nawas mengangguk perlahan. Ia melangkah ke meja kecil di dekat singgasana dan mengambil sebuah kendi air dari tanah liat. Kendi itu sederhana, tanpa hiasan, namun utuh. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Baik, katanya tenang. Perhatikan benda ini. Ia mengetuk kendi itu dengan jarinya. Ini 1 kendi, benar. Benar, jawab para uskup hampir serempak. Abu Nawas tersenyum. Sekarang, jika kendi ini aku jatuhkan dan pecah menjadi 3 bagian. Ia berhenti, membiarkan imajinasi bekerja. Apakah aku akan memiliki 3 kendi? Uskup kedua mengernyitkan dahi. Tentu tidak. Itu tetap 1 kendi yang rusak. Ah, kata Abu Nawas sambil mengangguk. Jadi ketika 1 dibagi menjadi 3, ia tidak menjadi lebih sempurna. Justru kehilangan keutuhannya. Aula bergemuruh pelan. Beberapa ulama mengangguk tanpa sadar. Uskup tertua mengepalkan tangan. Itu perumpamaan benda mati, katanya cepat. Tuhan tidak bisa disamakan dengan kendi. Abu Nawas menatapnya lembut, namun tajam. Aku tidak menyamakan Tuhan, katanya. Aku hanya menguji logika yang kalian gunakan untuk menjelaskannya. Ia melangkah selangkah lebih dekat. Jika pembagian membuat benda kehilangan keutuhan, mengapa pembagian justru kalian sebut kesempurnaan? Ketika berbicara tentang Tuhan, tak ada jawaban. Abu Nawas tidak berhenti. Ia tahu, celah telah terbuka. Bukankah kesempurnaan itu berarti utuh? Lanjutnya. Dan yang utuh itu tidak memerlukan pembagian untuk menjadi agung. Uskup ketiga mencoba memotong. Kami tidak mengatakan Tuhan terbagi. Kami mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Baik, kita simpan kalimat itu. Ia lalu mengubah arah pembicaraan. Suaranya kini lebih tajam. Katakan padaku, katanya sambil menatap para uskup satu persatu. Apakah Tuhan kalian memiliki kehendak? Tentu, jawab uskup tertua. 1 kehendak yang sama. Apakah Tuhan kalian maha kuasa? Ya. Apakah Tuhan kalian maha mengetahui? Ya. Abu Nawas mengangguk pelan setiap kali mereka menjawab. Menarik, katanya. Semua sifatnya 1. Kehendaknya 1. Kuasanya 1. Ilmunya 1. Ia berhenti tepat di tengah aula. Lalu di mana letak 3-nya? Uskup tertua terdiam. Uskup kedua mulai tampak gelisah. 3 dalam pribadi, seru salah satu dari mereka. Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta waktu. Baik, katanya tenang. Jika 3 pribadi itu memiliki kehendak yang sama, kuasa yang sama, dan ilmu yang sama, maka apa yang membedakan mereka? Tak ada jawaban cepat kali ini. Abu Nawas melanjutkan, suaranya kini seperti pisau yang pelan tapi pasti. Jika tidak ada perbedaan, maka menyebutnya 3 hanyalah soal nama, bukan hakikat. Dan jika hanya soal nama, mengapa harus dipaksakan menjadi jumlah?
Aula benar-benar sunyi. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan penuh minat. Ia tahu, ini baru permulaan. Abu Nawas belum melontarkan pukulan terkuatnya. Ia sedang membiarkan kebingungan tumbuh. Abu Nawas kembali ke tempat semula dan menunduk hormat. Aku belum menyimpulkan apapun, katanya pelan. Aku hanya bertanya, karena kebenaran tidak takut pada pertanyaan. Ia lalu memandang ketiga uskup itu dengan senyum tipis. Sekarang, katanya, silakan jawab dengan tenang. Apakah Tuhan kalian benar-benar tiga? Atau hanya disebut tiga karena kata-kata tidak mampu menjelaskan yang satu? Tak satu pun uskup segera berbicara. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menginjakan kaki di Baghdad, mereka merasakan sesuatu yang tidak mereka bawa dari Romawi. Keheningan yang tercipta setelah pertanyaan Abu Nawas bukanlah keheningan biasa. Ia bukan sekadar jeda berpikir, melainkan jeda ketika keyakinan mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Aula istana terasa lebih sempit, seolah dinding-dinding marmer ikut mendekat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Abu Nawas berdiri tegak, kedua tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, tetapi matanya tajam, bukan seperti penantang, melainkan seperti cermin yang dipaksa dihadapkan pada wajah seseorang. Uskup tertua akhirnya berdeham. Engkau pandai memutar kata, Abu Nawas, katanya. Namun iman tidak selalu tunduk pada logika manusia. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar, jawabnya. Namun ketika iman dijelaskan dengan logika, maka logika itu harus siap diuji. Ia melangkah perlahan, suaranya tetap rendah namun jelas. Sekarang izinkan aku bertanya, katanya. Bukan tentang Tuhan, melainkan tentang kalian. Para uskup saling pandang. Nada suara Abu Nawas tidak mengancam, justru itulah yang membuatnya berbahaya. Abu Nawas berhenti tepat di hadapan uskup tertua. Tuan uskup, katanya sopan. Berapa kepalamu? Uskup itu terkejut sejenak. 1. Jawabnya cepat. Berapa hatimu? 1. Berapa akalmu? 1. Abu Nawas mengangguk setiap kali jawaban diberikan, seolah mencatat sesuatu yang tak tertulis. Kau manusia, katanya. Makhluk yang lemah, mudah lupa, mudah salah, mudah mati. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada yang sama tenangnya. Lalu berapa Tuhan yang kau sembah? Uskup itu menarik napas. 3, jawabnya mantap. Namun kali ini, suaranya tidak setega sebelumnya. Abu Nawas menghela napas panjang, seakan menahan sesuatu. Menarik, katanya pelan. Makhluk yang lemah cukup satu kepala untuk berpikir. Cukup satu hati untuk hidup. Namun Tuhan yang maha sempurna, kalian beri 3. Beberapa hadirin tak mampu menahan tawa kecil. Namun tawa itu segera reda, digantikan ketegangan yang lebih pekat. Uskup kedua melangkah maju, wajahnya memerah. Kau merendahkan iman kami, bentaknya. Abu Nawas menoleh padanya, tidak tersinggung sedikitpun. Aku tidak merendahkan, katanya. Aku hanya membandingkan. Ia lalu menatap ketiga uskup itu sekaligus. Jika satu kepala cukup untuk satu kehendak manusia, mengapa satu Tuhan tidak cukup untuk satu kehendak semesta? Tak ada jawaban. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan nada lebih dalam. Kalian berkata Tuhan kalian 3, namun kehendaknya 1. Kalian berkata kuasanya 1, ilmunya 1, dan tujuannya 1. Ia mengangkat 1 jari. Jika kehendaknya 1, maka tidak ada perbedaan. Ia mengangkat jari kedua. Jika tidak ada perbedaan, maka tidak ada pembagian. Ia mengangkat jari ketiga. Dan jika tidak ada pembagian, maka menyebut jumlah hanyalah permainan istilah. Aula benar-benar sunyi. Bahkan napas terasa terdengar. Uskup tertua menelan ludah. Engkau menyederhanakan sesuatu yang suci, katanya lirih. Abu Nawas tersenyum. Kali ini bukan senyum kelakar, melainkan senyum iba. Kesucian sejati justru sederhana, katanya. Yang rumit seringkali lahir bukan dari kebenaran, melainkan dari usaha manusia untuk menjelaskannya tanpa kehilangan kendali. Ia melangkah mundur sedikit, memberi ruang, seakan memberi kesempatan terakhir. Sekarang aku ingin bertanya satu hal lagi, katanya. Dan jawablah dengan jujur. Para uskup menunggu, tegang. Jika Tuhan kalian 3,
lanjut Abu Nawas. Apakah mungkin satu dari mereka tidak mengetahui sesuatu yang diketahui oleh yang lain? Tidak mungkin, jawab mereka hampir bersamaan. Apakah mungkin satu menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki yang lain? Tidak. Apakah mungkin satu lebih berkuasa daripada yang lain? Tidak. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, namun justru itulah yang membuatnya menghantam. Jika tidak ada perbedaan sedikit pun, maka apa arti menyebut jumlah? Tak ada lagi bantahan cepat, tak ada lagi nada tinggi. Raja Harun al-Rashid memperhatikan dengan saksama. Ia melihat bukan hanya perdebatan, tetapi perubahan. Para uskup itu masih berdiri tegak, namun keyakinan mereka tak lagi sekeras saat pertama melangkah ke aula. Abu Nawas menunduk hormat ke arah raja, lalu kembali menatap para uskup. Aku tidak memaksakan kesimpulan, katanya. Aku hanya menunjukkan cermin. Ia berhenti sejenak. Dan seringkali, yang paling menakutkan bagi manusia, bukanlah dikalahkan oleh orang lain, melainkan melihat keretakan dalam keyakinannya sendiri. Keheningan kembali turun. Namun kali ini, keheningan itu tidak kosong. Ia penuh dengan pertanyaan yang belum pernah berani mereka ajukan sebelumnya. Keheningan yang menggantung di aula istana bukan lagi keheningan yang menunggu jawaban, melainkan keheningan yang kehilangan kata-kata. 3 uskup Romawi masih berdiri di tempat mereka, tetapi sikap mereka telah berubah. Bahu yang tadi tegak kini sedikit merunduk. Tatapan yang semula tajam kini lebih sering menghindar. Abu Nawas merasakan perubahan itu. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tahu, logika yang paling tajam bukanlah yang menghantam keras, melainkan yang membiarkan lawan menyadari sendiri bahwa tanah tempat ia berdiri mulai runtuh. Uskup tertua menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Engkau banyak bertanya, Abu Nawas, katanya. Namun iman tidak selalu harus menjawab semua pertanyaan. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar, jawabnya. Namun ketika iman diajukan sebagai tantangan kepada orang lain, ia tidak lagi berdiri di ruang batin. Ia berdiri di ruang akal. Ia melangkah perlahan ke tengah aula. Suara langkahnya nyaris tak terdengar, namun setiap gerakannya terasa mengikat perhatian semua orang. Ketika kalian datang ke sini, lanjut Abu Nawas, kalian tidak hanya membawa iman, kalian membawa klaim bahwa keyakinan kalian lebih sempurna daripada keyakinan kami. Ia menatap satu persatu wajah para uskup, dan setiap klaim, katanya tenang, harus siap diuji. Uskup kedua mencoba mengangkat suara. Kami telah menjelaskan, Tuhan kami 3 dalam satu hakikat. Abu Nawas tersenyum kecil. Ya, katanya. Dan kalimat itu telah kalian ulang berkali-kali. Ia berhenti, lalu berkata dengan nada yang berubah, lebih pelan, lebih dalam. Namun aku belum mendengar penjelasan. Aku hanya mendengar pengulangan. Beberapa hadirin mengangguk tanpa sadar. Abu Nawas lalu menoleh ke arah raja, seolah meminta izin terakhir. Harun al-Rashid tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Itu cukup. Abu Nawas kembali menghadap para uskup. Sekarang dengarkan baik-baik, katanya. Aku akan bertanya satu pertanyaan terakhir. Bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menutup perdebatan ini. Aula seketika terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Jika Tuhan kalian 3, lanjut Abu Nawas, apakah masing-masing layak disebut Tuhan secara penuh? Ya, jawab uskup tertua, meski suaranya bergetar. Baik, kata Abu Nawas. Jika masing-masing adalah Tuhan yang sempurna, apakah satu dari mereka tetap Tuhan, tanpa 2 yang lain? Uskup tertua terdiam. Uskup ketiga mencoba menjawab. Mereka tidak terpisah. Abu Nawas mengangguk. Jika tidak terpisah, katanya, maka tidak ada masing-masing. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Dan jika tidak ada masing-masing, maka tidak ada 3. Kata-kata itu jatuh pelan, namun terasa seperti palu. Abu Nawas melanjutkan, kini tanpa senyum. Kalian ingin Tuhan yang bisa dipahami dengan hitungan, namun juga ingin ia melampaui hitungan. Kalian ingin ia 1 agar tidak bertentangan, namun 3 agar tampak lebih besar. Ia menggeleng pelan, padahal kebesaran tidak lahir dari jumlah.
Ia lahir dari keesaan. Tak satu pun uskup menyela. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang hampir lembut, "Jika Tuhan benar-benar Maha Esa, Ia tidak membutuhkan pasangan untuk berkuasa, tidak membutuhkan pembagian untuk menjadi sempurna, dan tidak membutuhkan kebingungan untuk disebut agung." Ia lalu menunduk hormat sedikit. "Aku telah selesai." Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak kemenangan. Namun justru itulah yang membuat momen itu terasa berat. Raja Harun al-Rashid bangkit perlahan dari singgasananya. Suara langkahnya memecah keheningan. "Apakah para utusan Romawi masih memiliki bantahan?" tanyanya tenang. Ketiga uskup saling pandang. Tak satu pun berbicara. Akhirnya, uskup tertua menundukkan kepala. Suaranya nyaris berbisik. "Abu Nawas," katanya, "logikamu tidak biasa. Kami tidak sepakat denganmu. Namun kami tidak mampu membantahmu." Kalimat itu sederhana, namun berat. Ia bukan pengakuan iman, melainkan pengakuan kekalahan akal. Raja Harun al-Rashid mengangguk pelan. "Cukup," titahnya. "Perdebatan ini berakhir di sini." Ia menoleh kepada Abu Nawas. "Engkau tidak menghunus pedang," katanya. "Namun engkau menaklukkan lebih dari yang bisa dilakukan 1000 pasukan." Abu Nawas menunduk rendah. "Hamba hanya bertanya, Tuanku," jawabnya. "Karena kebenaran tidak perlu dipaksa. Ia akan berdiri sendiri." Ketika kebohongan kehabisan kata, tiga uskup itu melangkah mundur perlahan. Mereka tidak diusir, tidak dihina. Namun langkah mereka lebih berat daripada saat mereka masuk ke istana. Mereka datang dengan keyakinan penuh. Mereka pulang dengan pertanyaan. Dan di aula istana Baghdad, pada hari itu, sejarah mencatat sebuah kemenangan yang tidak ditandai oleh darah, tidak dirayakan dengan teriakan, namun dikenang sebagai kemenangan akal atas kesombongan. Senja turun perlahan di Baghdad. Cahaya matahari merambat di dinding-dinding istana, memantulkan warna keemasan yang lembut, seolah ingin menenangkan sisa-sisa ketegangan yang tertinggal dari perdebatan siang tadi. Aula yang sebelumnya penuh sorot mata kini mulai lengang. Para menteri kembali pada tugasnya. Para ulama beranjak dengan langkah ringan, seakan beban yang lama dipikul telah diturunkan. Tiga uskup Romawi meninggalkan istana tanpa pengawalan kehormatan, namun juga tanpa hinaan. Mereka tidak diusir, tidak dipermalukan. Justru itulah yang membuat langkah mereka berat. Kekalahan yang paling sulit diterima bukanlah kekalahan yang diteriakan orang lain, melainkan yang berbisik di dalam diri. Di halaman istana, uskup tertua berhenti sejenak. Ia menatap langit Baghdad yang luas, langit yang sama yang menaungi Romawi, Mekah, dan seluruh penjuru dunia. "Kita datang untuk menguji," katanya pelan kepada dua rekannya. Namun ternyata kita yang diuji. Tak ada jawaban, karena tak ada kata yang cukup jujur untuk menutupi kegelisahan yang mulai tumbuh. Sementara itu, Abu Nawas berjalan sendirian menyusuri lorong istana. Tak ada sorak, tak ada pujian. Ia tidak mencari itu semua. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan kelelahan. Kelelahan seorang yang baru saja menahan gelombang besar, bukan dengan tenaga, tetapi dengan kesabaran. Raja Harun al-Rashid memanggilnya sebelum ia benar-benar pergi. "Abu Nawas," ujar sang raja, "hari ini engkau membuat istana ini diam." Abu Nawas tersenyum kecil. "Bukan istana yang diam, tuanku," katanya. "Hanya kesombongan yang kehabisan suara." Raja mengangguk, lalu berkata pelan, "Engkau tahu, banyak orang pandai bicara tentang Tuhan, namun hanya sedikit yang mampu menjelaskannya, tanpa membuatnya tampak rumit." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuhan yang Maha Esa itu jelas," katanya. "Manusialah yang sering membuatnya berlapis-lapis, karena takut menerima kesederhanaan." Malam pun tiba. Di sudut-sudut Baghdad, lentera-lentera dinyalakan. Kota kembali hidup dengan doanya masing-masing. Anak-anak berlari di ganggang sempit, para pedagang menutup kios, dan suara azan menggema, menyatukan langit dan bumi dalam satu panggilan. Di sebuah majelis kecil, murid-murid Abu Nawas berkumpul mengelilinginya. Mereka mendengar kabar perdebatan itu, namun ingin mendengar langsung darinya. "Guru," tanya salah satu dari mereka, "apakah engkau yakin telah menang?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum.
Jika yang kau maksud menang adalah membuat orang lain kalah, katanya, maka tidak. Ia memandang wajah-wajah muda di hadapannya. Tapi jika yang kau maksud menang adalah membiarkan kebenaran berdiri tanpa dipaksa, maka itu bukan kemenangan. Itu kewajaran. Ia melanjutkan dengan suara lebih lembut. Tuhan yang benar tidak perlu dibela dengan kemarahan. Ia tidak perlu dihitung, dibagi, atau diperdebatkan. Hingga manusia lupa untuk tunduk. Malam semakin dalam. Kota Baghdad tenggelam dalam keheningan yang damai. Dan kisah hari itu pun mulai beralih menjadi cerita. Dari mulut ke mulut. Dari majelis ke majelis. Bukan sebagai kisah tentang Abu Nawas yang cerdik, melainkan sebagai pengingat bahwa kebenaran sejati tidak pernah membutuhkan kerumitan untuk menjadi agung. Bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak bertambah besar dengan pembagian. Dan tidak berkurang dengan kesederhanaan. Ia cukup satu. Karena kesempurnaan. Tidak pernah membutuhkan angka. Dan sejak hari itu, orang-orang tidak hanya mengingat perdebatan di Istana Baghdad, tetapi juga pelajaran yang lebih sunyi namun lebih dalam. Bahwa iman yang jujur, tidak takut pada akal. Dan akal yang jernih, tidak pernah membawa manusia menjauh dari Tuhan.